Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala, taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala adalah taubat Rabbi kalimatin fataba alaih. Ada menerima talaqi ayat-ayat taubat, ya, dia memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat dia ditlu alaihim bil haqqi watlu alaihim naba ibna adam bil haqqi id qaraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayat 17, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Ayat 18-nya, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Ya, dan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, man amana wa 'amila 'amalan shalihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Qadaitumus salata. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullahi anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Subhanalladzi asra bi'abdi. Makanya saya sering katakan, sering share dengan beberapa kawan, Anda kalau sedang kerja, coba pulangnya jangan langsung ke rumah. Mampir ke masjid dulu. Yang terdekat ya dengan rumah. Yang terdekat. Mampir ke masjid, sholat 2 rakaat. Di situ sampaikan, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Dan aku bertawakal akan rezeki yang telah Engkau tetapkan. Itu begitu Anda selesai berdoa pulang, yang dibawa ke rumah aura masjid bukan aura kantor. Dan istri anak-anak di rumah mendapatkan ketenangan yang sempurna. Jadi nerima antum itu nerima dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan. Jadi ketika menyambut anak, ayah, papa, papi, buya, antumnya tuh udah enak nerimanya. Coba kalau nggak percaya, rasakan itu. Ke masjid itu beda. Dibanding rumah sendiri, rumah Allah lebih tenang kan? Itu baru tempatnya. Dan puncaknya Ka'bah yang menjadi kiblat. Itu ada di Quran, surah kedua, ayat 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan pelajari, pahami, renungi. Ketika aku tetapkan dengan keagunganku, Ka'bah pusat ibadah yang menenangkan. Sebanyak apapun Anda punya kesulitan, depan Ka'bah itu ngalir air mata, tenang aja. Gitu. Pancarannya masjid. Ya. Masya Allah ya. Nah, amalannya sholat. Jadi ambil suasana itu, bawa ke dalam diri kita untuk menghasilkan apa yang kita harapkan. Yang kedua, di intinya kalau sedang tidak tenang, gelisah, ada persoalan, atau bahkan ya, untuk menentukan satu urusan. Kalau Anda bingung, merasa ada saingan yang tidak sehat, merasa ada orang-orang yang mungkin mengganggu, lakukan sholat sebelum berangkat. Tahu Imam Al-Bukhari ya? Beliau menulis Sahih Al-Bukhari kan? Itu sebelum menulis setiap satu hadis, sholat 2 rakaat. Kalau tenang, baru dituliskan. Tidak tenang, beliau sholat kembali. Ditulis di Masjidil Haram, diselesaikan di Masjid Nabawi. Itulah sholat. Makanya semua nabi yang pernah bertugas di bumi, itu sholat. Dan kita yang paling sempurna caranya. Nabi Isa, Yesus, sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33-nya. Wa ausani bis shalah. Allah mewasiatkan padaku untuk salat. Nabi Zakaria salat. Quran surah ketiga ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Salat. Nabi Ismail, kakek Nabi ke-29, bahkan meminta keluarganya disiplin salat. Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi kalau kita urutkan dari awal sampai ke Nabi Muhammad SAW, atau kita tarik mundur dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam AS, tidak ada satupun Nabi yang bertugas di bumi kecuali mereka sholat. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas,
bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Ismail alaihissalam, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Adhar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam alaihissalam. Semua tersambung. Ayo ulangi. Semua salat. Oke? 3. Quran surah 29 ayat 45. Salat bila dikerjakan dengan benar akan merubah pelakunya menjadi lebih baik. Secara singkatnya, salat mendidik kita menjadi pribadi yang baik. Nah, sumber keburukan itu yang menjadi lawan dari baik itu ada 2. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, anak yang kurang baik, ayah yang kurang baik, ibu yang kurang baik, itu artinya ada satu dari 2 ini yang melekat pada dirinya. Satu disebut dengan fakhsya. Keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, kata-kata kotor, jorok, zina, LGBT, pornografi, porno aksi, dan semisalnya. Itu fakhsya. Jadi nggak mungkin orang sholat, kata-katanya jorok. Perilakunya menyimpang. Nggak mungkin. Karena sholat mencegah itu. Atau mungkar, maaf, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri, korupsi, mencela, berdusta, membunuh, merampok, menyakiti, dan semisalnya. Itu mungkar. Makanya ketika seseorang berbuat itu, hatinya mengingkari. Itu disebut mungkar. Hatinya mengingkari. Maka orang sholat, pasti bila sholatnya benar, karena dia tersambung dengan Allah, fakhsya dan mungkarnya tertekan. Yang muncul jiwa baiknya, jiwa takwanya. Ketika yang muncul kebaikannya, yang buruknya ditekan, maka yang keluar dari semua bagian tubuhnya, semuanya perilaku baik. Itulah sebabnya ketika Allah berfirman tentang hal ini, disampaikan di Quran surah 29 ayat 45. Innas sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Mengujinya gampang. Kita uji dengan sejarah pendekatannya. Semua masyarakat di era Nabi, itu kan sebelum masuk Islam, perilakunya itu sangat menyimpang. Tidak kenal kebaikan. Tak kenal kebaikan itu jahlun namanya. Orangnya jahil. Kalau disatukan jadi jahiliyah. Gak kenal kebaikan. Ya, maaf, yang mencuri banyak. Zina, khatam. Ya, perilaku menyimpang banyak. Disebutnya jahiliyah. Tapi ketika datang risalah Islam, yang diajarkan pertama sholat. Sholat merubah mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kalau ada yang paling jujur, itu. Yang paling dermawan, itu. Yang paling baik, itu. Paling disiplin, itu. Kok bisa sholat ditunaikan bisa merubah seseorang jadi lebih baik? Ada sesuatu dalam sholatnya. Itu yang nanti kita akan pelajari. Itulah sebabnya kenapa anak-anak dari kecil usia 7 tahun khususnya yang diajarkan sholat. Masih ingat hadisnya? Ya, saat anak berusia 7 tahun ajarkan sholat. 10 tahun dia masih malas, beri pelajaran yang membuat dia mengerti. Bukan berarti harus memukul ya. Kalau di Arab adatnya begitu, itu biasa. Doroba itu memberi pelajaran maksudnya. Kurangi uang jajannya, berikan pelajaran yang baik kepada dia supaya mengerti kenapa mesti sholat. Kenapa dari usia 7 tahun? Supaya anak itu tumbuh jadi baik. Itu maksudnya. Cuma anak sekarang advance. Gen Z yang sekarang itu sebelum sholatnya sempurna, TK sudah manasik ya. Enggak apa-apa sih, cuma ini maksimal kalau yang kedua ya. Oke, 4, saya cepat karena waktu kita terbatas. 4. Sholat bila dikabulkan, bila dilakukan dengan benar. Saya ulangi, sholat bila dilakukan dengan benar. Sesuai isyarat petunjuk Al-Quran dan contoh yang disampaikan Nabi, maka bisa mempercepat terkabulnya doa. Oke? Mempercepat terkabulnya doa. Itulah kenapa secara bahasa sholat disebut doa. Kalau benar mengoneksikan diri kita dengan Allah sang pengabul doa, koneksinya cepat, sinyalnya kuat, itu nggak ada sekat, menggoncang aras, langsung dikabulkan. Dan nggak ada jeda. Oke, Quran langsung, surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Surah 3 Ali Imran, ayat 38 sampai 39.
Kita belajar dari kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Contoh kecil sekali. Secara singkat sudah berumah tangga, sudah sekian lama, rambut sudah memutih, fisiknya sudah letih, itu dilukiskan di surah Maryam nanti, ayat 1-9 kita dapati. Istri divonis secara medis, nggak mungkin punya keturunan. Secara medis loh, sudah menopause dan maaf, mandul. Secara medis nggak mungkin, secara klinis nggak mungkin. Tapi ini yang paling hebat. Jika manusia, catat ini baik-baik ya. Jika manusia sudah menyimpulkan nggak bisa, itu tanda langsung dari Allah supaya menengadahkan permohonan langsung kepada Allah tanpa campur tangan makhluk. Karena Allah ingin mengabulkan apa yang Anda minta secara langsung, bukan lewat campur tangan makhluk. Baca itu. Dan pahami untuk tidak putus ikhtiar. Jadi kalau rahmat Allah itu jangan dibawa dengan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Jangan ada bahasa begini, ya nggak mungkin, ya nggak bisa. Jangan diambil. Begitu orang mengatakan nggak mungkin, itu tanda dari Allah. Allah ingin memberikan langsung tanpa campur tangan manusia. Maka apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Beliau kemudian sholat di mihrabnya Maryam. Ini saya sedikit bahas tentang mihrab, sedikit saja. Quran surah 3 dulu. Di ayat 37, di paling kiri sebelah bawah, pojok di mushaf standar. Secara singkat saja, mihrab itu satu tempat yang fungsinya mempercepat terkabulnya doa dan mendatangkan rezeki dari sisi yang tidak diduga. Awas, kita bicara keimanan ya. Dan di situ dipertaruhkan. Mihrab ini tidak harus lebar dan luas. Sehamparan sejadah nggak ada masalah. Yang penting kita gunakan untuk ibadah saja. Di luar ibadah keluar. Itulah kenapa tempat imam disebut mihrab. Kenapa? Karena imam mewakili makmum untuk memohon kepada Allah dalam sholat berdoa. Makanya kualifikasi imam mesti khusus. Bukan imam biasa. Baik. Kemudian tidak harus di masjid. Di rumah boleh dibikin. Maryam pernah dibuatkan mihrab. Saat beliau mengkhususkan diri ibadah, di situ apa yang terjadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini poinnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, kebutuhannya, itu sudah ada. Dan ingat, status Nabi Zakaria itu Nabi loh. Beliau tahu itu pasti dari Allah. Tapi ingin dikonfirmasi apakah pendidikan beliau selama ini sudah meresap pada jiwanya atau belum. Ditanya, Maryam dari mana semua ini? Maka beliau jawab, Maryam jawab, huwa min indillah. Paman, ini semua dari Allah. Baik ya? Allah memberikan apapun yang ia kehendaki tanpa batas pada siapa yang diingini. Maka ini dibaca oleh Nabi Zakaria. Mayyasha itu. Jadi kalau ada di Quran diksi mayyasha, jangan simpulkan ini untuk dia saja. Maksudnya, jadi seperti dia, maka Allah akan berikan seperti Allah berikan kepada dia. Maka Nabi Zakaria kemudian sholat di mihrabnya Maryam itu. Minta sesuatu yang selama ini kata orang terbatas. Apa yang dilakukan? Salat. Dalam salatnya minta. Perhatikan cara mintanya. 1, menyebut nama Allah sesuai kebutuhan. Jadi Allah bentangkan semua nama terkait semua kebutuhan kita. Anda butuh rizki, sebut ya Razak. Anda butuh ilmu, sebut ya Alim. Ya kan? Anda butuh ketahanan mental diri, sebut ya Sabar. Itu 99 tersebar. Itu rumusnya di Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan, segera curhatkan kepada Allah, minta, berdoa. Sebut ya Allah yang standar atau ya Rahman naik sedikit atau pilih nama yang sesuai kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua disebut, takutnya enggak butuh dikasih. Ya Allah ya Sabar, nggak pengen punya masalah, turun masalah kan? Nah, Nabi Zakaria divonis ada keterbatasan, nggak mungkin diberi. Maka beliau meminta dengan nama Allah yang memberi tanpa batas. Dalam bahasa Arab disebut dengan Wahhab, pemberi tanpa batas.
Kalau dialihkan jadi